Hai, selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Jumpa lagi dengan Ibu Iska. Saat ini kita akan belajar matematika. Oke, bersama Ibu Iska. Silakan diperhatikan ya, Nak. Nah, materi kita atau musuh materi kita yang akan Ibu bawakan pada pagi hari ini adalah jarak bidang ke bidang. Oke, dengan siapa lagi kalau bukan dengan Ibu Iska. Oke, kita mulai, Nak, untuk jarak bidang ke bidang. Oke. Nah, bagian yang pertama yaitu adalah jarak bidang yang sejajar. Jadi di sini ada Ibu berikan yaitu bidang siapa? Bidang alfa dengan bidang beta. Nah, coba nih kita perhatikan. Ini adalah kita anggap dua bidang yang sejajar. Nah, di sini sudah ada clue-nya saya buat skenario-nya. Kita misalkan bidang alfa dengan bidang si beta itu adalah sejajar. Maka kita ambil sembarang titik di salah satu bidang. Nah, clue-nya di sini adalah pilihlah titik si A di bidang alfa. Ini bidang alfa ya, yang warna kuning. Nah, yang mana titik A-nya? Yang ini dia. Nah, ini dia titik A. Kemudian, selanjutnya apa? Proyeksikan. Yaitu siapa? Proyeksikan titik si A ke bidang beta sehingga diperoleh titik B. Nah, ini kan tadi ya titik si A di bidang si alfa, ya kan? Di bidang si alfa, kemudian akan kita proyeksikan. Kalau proyeksi harus bagaimana? Ya, proyeksi langsung dia tegak. Nah, di mana ini bidang betanya adalah lurus, ya kan? Maka diproyeksikanlah dia di titik P, otomatis jarak dari bidang alfa ke bidang beta adalah panjang garis apa? Panjang garis api. Sehingga jarak antara bidang alfa dan beta adalah panjang api. Oke, ini dia ya. Nah, selanjutnya kita bahas yaitu jarak bidang ABCD dan EFGH. Kalau berbicara dengan ABCD dengan EFGH berarti kita masuk ke mana? Ya, masuk kita kepada ruang dimensi 3 atau lebih tepatnya kepada yang namanya kubus. Oke, kita perhatikan. Ini adalah kubus ABCD EFGH. Nah, kita tahu nak bahwa ABCD itu merupakan apa? Ya, merupakan alas. Ini dia yang berwarna hijau. Dan EFGH itu adalah merupakan ya atapnya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan adalah bagaimana menentukan jarak dari alas dengan yang namanya bidang atapnya. Nah, ini udah kita bahas pada yang namanya proyeksi. Oke, untuk lebih tepatnya ini ada skenario-nya atau prosedurnya, yaitu pilihlah satu titik di ABCD. Berarti ini ya di bidang alas ya. Titik A yang mana itu? Tadang. A yang berwarna merah. Kemudian proyeksikanlah titik si A itu ke bidang siapa? EFGH, yaitu berarti proyeksi dari titik ke bidang. Nah, itu sudah kita bahas ya. Berarti kemana? Ya, titik si E. Nah, ini dia. Ini tadi yang namanya titik si A. Kemudian kita proyeksikan dia ke yang namanya bidang atasnya ini. Berarti dia berada di titik siapa? E. Maka otomatis jaraknya siapa ini? Ya, jaraknya adalah panjang ruas AE. Nah, ini dia. Jarak bidang ABCD dengan bidang EFGH adalah panjang ya AE. Itu dia ya. Nah, sekarang setelah selesai kita beranjak kepada yang namanya jarak garis bersilangan. Tadi kan bidang dengan bidang. Nah, itu dia ya. Berarti jaraknya yaitu kita proyeksikan, yaitu satu titik pada yang namanya bidang ke bidang yang lainnya atau diharapannya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah jarak garis bersilangan. Nah, kalau jarak garis bersilangan, kalau kita memikirkan yang namanya garis yang bersilangan, berarti di opini kita harus seperti ini, nah. Tidak dia sejajar, bahkan tidak berimpit, dan dia juga tidak berpotongan. Ingat nak, pada yang pembelajaran kita yang kita bahas kemarin, bahwa dikatakan di sini ada dua buah garis, dia kriterianya ada 4, yaitu posisinya. Yang pertama dia adalah berimpit, berarti anggap ini adalah garis, ini garis, berarti berimpit dia seperti ini. Terlihat dia seperti satu garis. Yang kedua yaitu adalah sejajar. Nah, kalau lurus di bawah, ini juga lurus. Terus lurus, dia tidak akan bertemu pada satu titik. Yang ketiga yaitu berpotongan. Berarti yang gimana? Nah, ini. Terkadang kita mau mengatakan ini bersilangan. Tidak ya, ini adalah berpotongan. Kemudian yang bersilangan bagaimana, Bu? Nah, dia seperti ini, satu lagi seperti ini. Nggak ketemu dia. Ini lurus terus, ini terus ke atas, ke bawah, nggak akan ketemu. Karena apa? Ini dia seperti ini. Nampak ya?
Satu dia lurus ke sana, satu lagi ini ke atas, tapi dia tidak pernah yang namanya bertemu di satu titik. Berarti dia dikatakan bersilangan. Dia tidak sejajar, tidak berimpit, dan tidak berpotongan. Oke, kita mulai. Nah, di sini katanya adalah kita mau menentukan jarak dari garis BD ke EG. Oke, ini dia adalah kubusnya. Ini adalah yang menjadi pertanyaan, bagaimana menentukan jarak dari garis BD? Ini BD yang bawah ya, yang warna merah. Kemudian dengan garis EG yang di atas. Nah, caranya kita perhatikan prosedurnya. Teng-teng. Buatlah bidang yang tegak lurus dengan BD. Nah, ini mencari yang namanya jarak garis BD dengan EG. Ini ada dua cara, Nak. Jadi ini cara yang pertama. Nah, nanti kamu pilih, kamu lebih suka cara pertama atau cara yang kedua. Oke. Nah, katanya adalah buat bidang apa katanya, Nak? Iya, bidang yang tegak lurus dengan BD. Berarti tegak lurus dengan BD dan melalui EG. Berarti haruslah melalui si EG yang atas. Nah, gimana dia? Nah, ini dia tadi kan. Melalui si EG ini, yang ini EG, berarti harus ada dia bidangnya dan ada garis EG. Yang mana dia? Ini dia. Nah, ini merupakan bidang apa? A, C, G, E. Nah, itu dia ya, bidang A, C, G. Dan tentu saja dia melewati atau melalui siapa? Iya, garis EG. Nah, kita perhatikan bidangnya. Apakah dia tegak lurus terhadap yang namanya BD? Otomatis dong. Alasannya apa? Dia kan ini sudah tegak nih. Berarti dia lurus dia kepada tegak dia terhadap bidang apa? Bidang alas. Otomatis ingat pembelajaran kita kemarin. Kalau ada dia satu bidang atau satu garis yang dia tegak lurus terhadap bidang alas, maka ke setiap yang namanya panjang garis, setiap garis yang berada pada alas itu juga adalah tegak lurus. Otomatis bidang ACG ini tegak lurus terhadap siapa? Ini bidang panjang BD. Nah, selanjutnya apa? Katanya di sini misalkan titik potong BD dan bidang ACGE itu adalah titik O. Bidang ACGE dengan panjang garis BD itu kan ini perpotongannya. Nah, ini kan ada ya. Nah, ini kita misalkanlah titik O. Itu dia. Selanjutnya apa? Nah, titik O ini kan sudah mewakili garis di BD. Setuju ya? Setuju dong. Kemarin kita sudah bahas tentang proyeksi. Berarti yang fokus kita bukan lagi kepada garis BD, melainkan kemana? Ya, tepat sekali, ke titik O. Maka kita proyeksikanlah O ke garis EG. Nah, berarti itu siapa? Tentang. Iya, si P. Otomatis panjang ruas garis yang merupakan jarak dari BD dengan EG itu adalah siapa? Tepat sekali. Panjang garis OP. Ini dia. Oke, paham ya? Nah, itu adalah cara yang pertama. Nah, sekarang kita bahas cara yang kedua. Tetap yaitu menentukan jarak garis BD dengan EG. Oke, kita perhatikan ini. Ini adalah panjang garis BD, ya kan? Nampak ya? Kemudian di atas adalah EG. Nah, langkahnya, prosedurnya. Buatlah dua bidang yang saling sejajar, di mana bidang pertama melalui EG. Lihat ini EG di atas. Dia itu adalah berada pada bidang siapa? Atap ya, yaitu siapa? EFGH. Maka ini dia, EFGH. Kemudian bidang yang kedua katanya, bidang yang kedua, yaitu melalui BD. BD ini alas, yaitu alasnya siapa? Bidangnya ABCD. Ini dia. Oke, nah berarti bagaimana dia Bu? Tentang ini dia. BD berada pada bidang alas yang warna hijau ABCD, sedangkan EG berada pada bidang alas EFGH yang berwarna kuning. Selanjutnya, kita pilih titik CE. Oke, titik CE yaitu pada bidang EFGH untuk diproyeksikan kepada yang namanya bidang ABCD. Nah, kita perhatikan, berarti EG itu kan sudah mewakili bidang EFGH. Terserah. Kamu mau pilih mana? Bu, saya mau pilih titik CF, boleh? Karena sudah fokus kita adalah dua bidang. Nah, jadi gitu dia, Nak. Jangan lagi kamu berpandangan kepada yang namanya pemikiran kamu, yaitu kepada yang namanya garisnya lagi. Kan kita sudah membuat yang namanya dua bidang. Berarti pikiran kamu hanya kepada dua bidang itu saja. Berarti kita pilih adalah titik CE. Nah, ini dia titik CE. Kemudian akan kita proyeksikan, E ini kan sudah mewakili bidang yang atas.
Berarti kita proyeksikan ke yang bawah, yaitu bidang alasnya. Berarti gimana, Bu? Kita proyeksikanlah E ke bidang A, B, C, D. Berarti mana? Ya, si A. Otomatis jawabannya adalah panjang ruas AE. Oke, jadi saya sih kalau dipilih, atau kamu dulu, pilih yang mana? Cara pertama atau kedua? Ya, saya juga lebih suka dengan cara yang kedua. Kenapa? Karena cara ini sungguh lebih enak untuk menyelesaikannya, ya kan? Karena lebih simpel dan lebih cepat untuk mengerti. Oke, inilah nak penjelasan kita. Kita masuk ke contoh soal. Oke nak, kita mulai dengan contoh soal kita yang pertama ya. Nah, katanya di sini adalah jarak antara garis AH dengan garis CF pada kubus ABCD EFGH itu sama dengan panjang ruas garis siapa? Oke. Nah, langkah pertama berarti ya udah kita gambarkan seperti yang diminta di soal, yaitu garis AH. Kita gambarkan garis AH ya. Oke, ini A ke H, kemudian C ke F. C ke F. Oke. Nah, langkah yang pertama adalah kita beranjak dulu ke AH. Saya akan menggunakan yang namanya cara yang kedua yang tadi ya. Ini kan adalah merupakan dua garis yang bersilangan. Nah, kenapa saya katakan bersilangan? Coba kita perhatikan. Kalau AH kita perpanjang dan CF kita perpanjang, itu tidak akan bertemu di satu titik. Bahkan ini juga tidak kita namakan yang namanya sejajar, apalagi berimpit. Ya kan? Karena yang namanya dua garis itu kriterianya ada berapa? Ada 4 ya. Itu yang pertama apa nak? Yang pertama adalah berimpit, yang kedua sejajar, yang ketiga adalah berpotongan, dan yang keempat adalah bersilangan. Nah, sesuai dengan garis yang kita perhatikan di sini, ini merupakan dua garis yang bersilangan. Maka langkah dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu kita perhatikan AH ini berada atau tepat dia pada bidang apa? Iya, berada pada bidang A, D, H, E. Oke, berarti kita meninjau yang namanya bidang ADHE. Ini saya arsir. Sedangkan si CF ini berada pada bidang siapa? Iya, B, C, G, F. Nah, ini juga saya arsir. Berarti gimana, Bu? Ya, fokus kita kepada yang namanya dua bidang ini, kan gitu ya. Nah, maka kita ambillah pemisalan, yaitu kita pilih sembarang titik yang berada pada bidang ADHE. Saya pilih yaitu titik si A. Maka dari titik si A ini akan saya proyeksikan kepada bidang yang di hadapan saya. Nah, kalau kita perhatikan dua bidang yang ini merupakan dua bidang yang bagaimana? Ya, yang sejajar. Maka kita proyeksikan A kepada bidang B, C, G, F itu adalah ke titik si B. Maka jawabannya adalah siapa nak? Iya, jawabannya adalah panjang ruas garis A. Iya, panjang ruas garis AB. Begitu mudah kan nak? Iya, macam tak soal Bu. Tetap soal ya. Oke, jawabannya adalah ayam. Oke, sampai di sini. Paham ya anak-anak ibu ya? Oke, cukup jelas. Kita lanjut untuk soal kita yang nomor 2. Nah, ini masih sama juga ya. Ini adalah kubus ABCDEFGH. Kemudian katanya rusuknya adalah 12. Saya buat di sini 12 cm. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah jarak dari ACH. Berarti nih kita gambarkan dulu ACH-nya. Berarti ini merupakan bidang. Yalah Bu, karena kan materi kita adalah jarak dari bidang ke bidang gitu ya. Oke, ACH sudah. Kemudian dengan bidang BEG. Oh, BEG. Kita gambarkan dia. Oke, nah kalau kita berhadapan dengan bidang apalagi ini segitiga, kemarin sudah Ibu sampaikan kepada kalian waktu kita belajar tentang yang namanya proyeksi. Berarti langkah yang pertama adalah menentukan jarak dari dua bidang ini adalah bagaimana? Ya, kita mencari yang namanya pada segitiga itu adalah, yaitu namanya apa?
Iya, garis tingginya. Berarti kita mulai dulu dengan bidang yang pertamanya adalah bidang siapa? Ya, ACH. ACH, kita perhatikan dulu ACH ya. Kita perhatikan dulu sisi-sisinya. AC itu adalah diagonal sisi, CH juga diagonal sisi, dan AH juga diagonal sisi. Oh, berarti ini Bu segitiga sama sisi. Karena apa? Karena ketiga sisinya adalah diagonal sisi. Maka untuk mencari garis tinggi dari H berarti tentu akan memotong yang namanya garis AC di menjadi bagi dua bagian di titik saya misalkan adalah titik O. Nah, gitu dia. Kemudian, udah dapat nih garis tingginya, berarti fokus kita adalah garis tinggi. Jangan lagi kepada yang namanya bidang ACH. Kan gitu ya, kemarin Ibu terangkan. Oke, setelah itu, setelah yang namanya kita mendapat yang namanya garis HO, ini dia garis HO, kita memantau sekarang adalah bidang BEG. Nah, kita perhatikan dulu sisi-sisinya. Ayo, BG itu diagonal sisi. GE atau EG itu adalah diagonal sisi dan BE juga adalah diagonal sisi. Oh, berarti bisa Bu kita cari yang namanya garis tingginya, boleh. Yaitu dari titik si B ke perpotongan atau ke setengah dari EG. Nah, kita perhatikan di sini ya. Berarti dia memotong di titik, saya buat adalah si P, ini titik si P, yaitu pada atau di antara EG. Jadi fokus kita adalah HO dengan siapa? Iya, tepat sekali. HO dengan PB. Ini dia. Bu, boleh nggak kita pindahkan? Saya agak-agak gimana melihatnya? Boleh, langsung kita pindahkan. Berarti ini dua garis yang sejajar ya. Ini adalah si H, ini adalah si O. Kita perhatikan O dengan P itu berada di atas dengan bawah ya. O-nya di bawah, sedangkan P-nya di atas. Berarti ini lurus. Iya, betul sekali. Baru ini adalah titik si B. Nah, kalau kita perhatikan, coba kita lihat dari sini ya. O dengan P, kita tarik garisnya. Ini sama dengan ruas garis siapa? AE, sama dengan ruas garis BF, sama dengan ruas garis CG, sama dengan ruas garis DH. Maka ini berapa senti? Ya, ini 12 cm. Oh, pandai anak Ibu. Nah, sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya, Bu, bagaimana menentukan jarak dari HO ke PB? Ini sudah kita bahas juga, yaitu mencari jarak dua garis yang sejajar. Berarti ini kan udah dua garis sejajar nih. Berarti gimana? Iya, saya misalkanlah dari titik si P. Berarti saya cari dari titik si P pada garis PB ya. Berarti PB sudah selesai garisnya. Berarti saya proyeksikan kepada siapa? Ya, kepada HO. Berarti ini kira-kira seperti ini dia. Nah, ini adalah tegak lurus. Berarti ini saya misalkan titiknya adalah POP, ini si Q. Oke. Nah, berarti tugas kita adalah mencari PQ. Nah, kalaulah titik terhadap garis, langkah yang paling tepat Ibu katakan apa? Tentukan, hubungkan titik itu terhadap garis itu. Oh, berarti dari P ke H. P ke O sudah. Berarti ini akan membentuk segitiga apa? Siku-siku. Kita perhatikan di sini. H, P, O. Ini kan udah tegak ya. Ini otomatis lurus. Apabila dia suatu garis lurus, dia akan tegak lurus terhadap bidang siapa nih? EFGH. Maka ke setiap garis, ke semua garis yang ada pada bidang EFGH, dia akan tegak lurus dengan OP. Maka ini OP tegak lurus dengan HP. Maka ini adalah segitiga siku-siku. Berarti kita gambarkan aja Bu segitiganya. Boleh, biar lebih jelas. Oke, ini adalah si H, ini si P, dan ini adalah si O. Nah, ini yang akan kita cari pada titik si Q. Oke, berapa KPO tadi? 12 Bu. HP, iya, HP ini adalah setengah dari siapa? Iya, HP adalah setengah dari HF.
HF itu adalah diagonal sisi, rumus diagonal sisi A akar 2. A-nya adalah berapa? Ya, A-nya adalah 12, maka 12 akar 2. Ya kan? Setengah dari 12 adalah 6, berarti 6 akar 2. Maka HP itu adalah 6 akar 2. Oke. Nah, sekarang kita mau mencari HO. Bu, saya ngambil HO dengan menggunakan segitiga HDO boleh? Boleh. Tapi nggak kenapa langsung ke sana, nak? Kan ini sudah jelas, ini siku-siku. Berarti kita menggunakan apa mencari HO? Ya, kita menggunakan yang namanya apa? Dalil Pitagoras. Berarti kita pertama adalah, yang kedua ini ya, yaitu mencari panjang si HO, yaitu menggunakan dalil Pitagoras. Nah, sekarang kita perhatikan nih, HO. Nah, kita perhatikan nih, HO itu merupakan apa? Iya, HO itu merupakan sisi miring. Ya udah, berarti apa rumus dalil Pitagoras? Kuadrat sisi miring yaitu HO sama dengan jumlah, berarti tambah ya. Kuadrat sisi siku-sikunya. Siapa sisi siku-sikunya? HP kuadrat katanya, berarti HP kuadrat. Sisi siku-sikunya masih ada satu lagi, yaitu siapa? Iya, OP kuadrat. Iya, tinggal masukkan, Bu. Ya, ayo kita masukkan. Nah, iya jangan salah kamar ya. Oke, HP-nya berapa, nak? Iya, 6 akar 2 pangkat 2 ditambah OP 12 kuadrat. Maka HO kuadrat sama dengan, ya, 6 dikuadratkan adalah 36. Akar 2 dikuadratkan adalah 2. 36 kali 2, ya 72. Bisa langsung ya. Tambah 12 dikuadratkan adalah 144. Oke. 72 ditambah 144 hasilnya adalah 216. Berarti itu kan masih HO kuadrat. Nah, mencari HO berarti harus kita akarkan ya, Bu. Ya, berarti akar dari 216 kemarin udah Ibu terangkan ya. Yaitu kita menggunakan yang namanya, iya, bilangan prima, atau bisa juga kita menggunakan bilangan apa? Ayo, bilangan apa kemarin? Iya, yang dia bisa lebih faktornya dari 2. Oke, berarti ini adalah 216. Kalau kita bagi 2, tidak bisa dapat pengakaran temennya. Kalau dia bagi 3, 72. 72 kan gak ada akarnya. Berarti 5 otomatis nggak bisa. Setelah 5 berapa? 6 lah ya. Berarti kita tidak menggunakan bilangan primanya, tetapi menggunakan bilangan apa tadi lebih dari 2? Iya, komposit. Berarti 6. Kita bagi dengan 6, berarti dapat berapa? Iya, 36 ya. Betul nggak sih? Kita bagi dengan 6. Bagi dengan 6 dapat 3, 18, kemudian 36 ya, yaitu 36 kali 6. Benar ya? Berarti akar dari 36 adalah 6, maka 6 akar 6. Oke, dapat si AO-nya, HO adalah 6 akar 6. Nah, berarti kita mau mencari siapa? PQ. Oke, untuk mencari PQ berarti menggunakan apa? Teng-tong. Iya, menggunakan yang namanya, ya, luas segitiga. Ingat dong, berarti segitiga apa yang kita pakai? HOP. Ya, HOP atau HPO ya. Sama dengan luas segitiga HOP. Oke, apa rumus luas segitiga? Setengah alas kali tinggi sama dengan, ya, setengah alas kali tinggi. Tembak, Bu, setengahnya. Iya, tepat sekali. Alas kali tinggi. Nah, artinya di sini kita mau meninjau menggunakan alas dan tinggi yang berbeda dari segitiga yang sama. Nah, kalau alasnya HP, berarti tingginya siapa? OP. Maka kita tulis HP kali OP. Nah, sekarang di sini siapa? Kan mau mencari PQ. PQ ini berarti sebagai apa? Tinggi. Berarti alasnya siapa? HO. Berarti HO kali PQ. Berarti tinggal kita masukkan angkanya ya. HP adalah 6 akar 2 kali OP adalah 12 sama dengan HO adalah 6 akar 6. Dikali dengan siapa? PQ. Yang bisa kita tembak? 6 dong, Bu. Iya, berarti ini tinggal siapa? Akar 2 kali 12 adalah 12 akar 2. Tinggal akar 6 kali PQ adalah akar 6 PQ. Nah, kita pindahkan nih. 6 akar 6 PQ
itu sama dengan siapa? 12 akar 2. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah si PQ. Berarti apa? 12 akar 2 per akar 6. Nah, ingat, penyebut tidak boleh dalam bentuk akar. Berarti kita apa? Ya, kita rasionalkan. Akar 6 per akar 6. Oke, selanjutnya kita selesaikan. Akar 6 kali akar 6 berapa? Iya, akar 6 kali akar 6 adalah berapa? 6 ya. Oke, akar 6 kali akar 6 adalah 6. 12 bagi 6, bisa langsung ya nak ya. 12 bagi 6 adalah 2. Akar 2 kali akar 6. Ya, akar 12. Berarti 2 kali akar 12 itu berapa? Iya, 4 kali 3 Bu. Akar 4 berapa? 2. 2 akar 3. 2 kali 2 berapa? 4. Berarti 4 akar 3. Iya, inilah jawabannya. Apa di option? Optionnya adalah cantik. Oke, gimana? Sudah paham kan? Iya, itulah dia untuk mengerjakan yang namanya jarak dari dua bidang. Oke, sekarang kita bahas untuk soal kita yang nomor 3. Oke, nah tetap juga dengan yang namanya dihadapkan kita kepada yang namanya sebuah kubus ABCDEFGH. Nah, sekarang kita perhatikan. Katanya panjang rusuknya katanya adalah 12. Oke, kita tulis nih 12. Nah, kemudian jika titik P berada pada pertengahan FB, titik si P berada pada pertengahan FB. Oh, kita gambarkan ini FB, berarti pertengahannya di sini dia. Ini adalah titik si P. Oke, lanjut katanya apa? Oh, ada lagi titik si Q. Dia pertengahannya adalah HD. Oh, ini dia si Q. Oke, kalau kita lihat, nah kita hubungkan P dengan Q ini. Sama nggak dengan HF panjangnya? Sama nggak dengan BD? Sama ya. Berarti otomatis siapa? Kita tulis di sini, yaitu QP itu sama dengan panjang HF sama dengan panjang BD. Berarti itu sama dengan diagonal sisi, yaitu berapa? A akar 2, A-nya adalah 12. 12 akar 2, kan gitu ya. Oke, kita lanjut. Jarak antara bidang ACQ. Oh, kita gambarkan ACQ. Wah, mirip ya seperti soal kita yang nomor 2. Oke, ini adalah ACQ. Oke. Dengan bidang EGP. Emang gua pikirin, bukan ya? Ini dia adalah bidang ya, nak. EGP. Oke, saya tarik. Oke, sama-sama dia adalah segitiga ya. Nah, kita perhatikan segitiga apakah dia? Bisakah kita mencari garis tinggi itu sama seperti yang tadi? Oke, kita perhatikan. AQ itu sama dengan CQ, setuju ya? Tetapi tidak sama dia dengan AC. Kenapa? AC ini adalah diagonal sisi, sedangkan AQ bukan aku ya. AQ bukanlah yang merupakan diagonal sisi. Yang diagonal sisinya apa, Bu? A ke H gitu. Oh, berarti ini tetap segitiga apa ini? Kalau dua sisi yang sama panjang berarti apa? Ya, segitiga sama kaki. Baik segitiga, kemarin sudah Ibu jelaskan, baik itu segitiga sama kaki maupun segitiga sama sisi, apabila kita mencari garis tingginya, tetap dia adalah membagi, yaitu jarak dari kedua kakinya. Berarti ini kakinya si AC, berarti kita cari garis tingginya adalah kira-kira di sini dia. Oke. Saya misalkanlah garis tinggi untuk segitiga ACQ itu adalah PO. OP ya kan, ini si O, berarti fokus kita adalah QO gitu ya. Nah, sekarang kita menghadap, udah selesai nih ACQ Bu, sekarang kita masuk ke siapa? EGP, emang gue pikirin kan. EGP, kita ambil titiknya dari si P, kemudian panjang PG sama dengan panjang PE, tapi dia tidak sama dengan panjang EG, berarti segitiga sama kaki, sama ya seperti yang bawah ya, cuma dia dibalikkan nih. Oke, berarti otomatis P ke pertengahan EG. Ini pertengahannya. Berarti di sinilah dia. OP ini si Q. Oh, Q udah ada ya. OP, Q, R. Maaf ya. Ini saya bikin titiknya adalah si
R. Oke, berarti ini adalah dua garis yang bagaimana? Ya, dua garis yang sejajar. Berarti saya buat di sini. Ini kemari. Coba kita perhatikan dulu nak sebelum kita gambar. O ke R sama-sama di pertengahan dia kan? Itu sama nggak dengan dia AE, BF, CG, DH? Sama ya? Oke, maka kita buat di sini. Ini adalah panjang QO. Oke, Q-nya kita ganti dengan O ya, biar kita hapus dulu. Oke, penghapus, datang dong. Oke, baru jadikan pen loh. Oke, jadi pena. Oke, berarti ini adalah tadi titik si O, ya kan? Baru yang di atas ini tadi titik si R, kemudian dia kan kemari ya. Ini adalah titik si P. Nah, perpotongannya ini kan tadi siapa nih? Titik si QP ini kan sama dengan ini ya, 12 akar 2. Kalau di sini saya bikin adalah RS, berarti QS berapa? QS itu sama dengan setengah dari QP. Berarti setengah dari 12 akar, iya, akar 2. Berapa setengah dari 12? 6 ya, maka 6 akar 2. Nah, gitu. Kan udah dapat nih, ini 6 akar 2. Kemudian si RQ adalah berapa tadi? Iya, itu panjang rusuk 12. Nah, yang menjadi pertanyaan, ini tadi adalah si RP. Jarak antara kedua bidang itu. Nah, di mana kita tadi sudah sepakat, bidang ACQ itu sudah mewakili yaitu garis QO. Sedangkan bidang EGP sudah mewakili bidang RP. Berarti kita fokus kepada kedua garis ini. Teng-tong. Berarti gimana nih Bu? Kita mencari dari titik siapa? R. Saya mewakili R ya, saudara. Dari RP katanya. Berarti inilah yang harus kita cari. Teng-tong. Berarti ini adalah titik siapa? RS. Udah ada S, berarti si T. Inilah yang mau kita cari. Yaitu dari titik si R ke T. Ingat. Proyeksi dari R ke QO, berarti kita gambarkan dulu R, kita hubungkan R ke Q, oke. Kemudian R ke O, inilah segitiganya. Kan memindahkan yang namanya segitiga OQR ya, berarti kita gambar di sini, oke, OQR. Oke, berarti ini segitiga apa ini? Sama kaki ya? Karena apa? O ke Q sama dengan Q ke R. Berarti ini yang mau jadi pertanyaannya. Ini adalah titik si T, ini adalah si Q, ini R, dan ini adalah siapa? Si O. Kan gitu ya. Panjang RO ini adalah 12. Kemudian dari Q ke sini ini adalah berapa? 6 akar 2 ya. 6 akar 2. Nah, Bu, perlukah kita mencari yang namanya CQR? Nah, gitu dia pertanyaannya ya. Perlukah kita mencari CQR? Nah, kita perhatikan, ini kan segitiganya apa ini? Segitiga sama kaki kan? Berarti kalau segitiga sama kaki, pastilah membagi 2 dari siapa? Si OR. Berarti dari O ke titik si S ini tadi ya. Dari O ke S itu adalah 6. Sedangkan Q ke S itu adalah 6 akar 2. Berarti ini kan adalah segitiga siku-siku. Kan gitu. Karena dia adalah membagi 2 yang namanya RO. Dan ingat ini garis tinggi itu syaratnya. Artinya itu adalah garis yang tegak lurus terhadap garis yang di hadapannya. Berarti kita mau mencari dulu yang namanya panjang siapa? Panjang OQ. Alasannya apa Bu? Karena ini pasti otomatis kita menggunakan luas segitiga. Alasannya ini adalah alasnya yaitu RO. Pastilah tingginya QS. Saat kita mau mencari si RTO itu adalah tinggi. Berarti kita harus mencari siapa? Ya OQ sebagai alas. Maka kita cari adalah OQ. Berarti kita menggunakan dalil Pitagoras yaitu pada segitiga siapa OQ? Pada segitiga OSQ. Jadi ini tetap kita tulis ya. Jadi nanti bingung, Bu, Pitagoras tapi ini pada segitiga apa kan gitu ya. Nah, ini sudah Ibu terangkan. Maka
OQ ini, kita perhatikan dari segitiga OQS ini atau OSQ ini, kan ini segitiganya siku-siku. Berarti OQ ini sebagai posisi miring. Berarti OQ kuadrat sama dengan kuadrat jumlah kuadrat tambah kuadrat sisi siku-sikunya. OS kuadrat tambah QS kuadrat. Oke, gimana nih? OS-nya berapa? Ya, 6 kuadrat ditambah 6 akar 2 berapa? Kuadrat sama dengan 6 kuadrat 36. 6 akar 2 kuadrat, 6 kuadrat 36, akar 2 kuadrat 2, 36 kali 2, 72. Berarti ini kalau kita jumlah adalah 108, OQ sama dengan akar dari 108. Berarti OQ sama dengan akar dari berapa nih? Iya, 36 kali 3. Iya kan, bagi 2 dia masih 54, bagi 3, 36. Oh, akar 36 ada Bu, berapa? Iya, 6. Maka dia menjadi 6 akar 3. Nah, sudah dapat OQ. Itu adalah hasilnya 6 akar 3. Nah, sekarang kita mau mencari siapa? Panjang RT. Oh, inilah yang dinantikan, ya kan? Berarti untuk mencari panjang RT, berarti kita gunakan apa? Ya, kita menggunakan luas segitiga dari siapa? ORQ. Iya, ORQ sama dengan luas segitiga ORQ. Apa rumusnya? Setengah alas kali tinggi sama dengan setengah alas kali tinggi. Bu, tembak setengah. Oke, siap. Laksanakan. Alas yang pertama adalah si OR, berarti tingginya adalah QS. Berarti OR kali QS. Sama dengan, berarti RT sebagai tinggi, berarti alasnya adalah OQ. OQ kali ya, RT. Oke, kita masukkan angkanya. OR-nya adalah 12, QS-nya adalah 6 akar 2, sama dengan OQ adalah 6 akar 3, dikali dengan, ya, RT. 6 dengan 6 kita tembak. Berarti 12 akar 2 sama dengan, iya, sama dengan akar 3 RT. Oh, kita balikkan Bu, boleh? Boleh dong. Akar 3 RT, tapi ingat tanpa mengubah tandanya, baik itu positif atau negatif. Kebetulan ini sama-sama positif, Bu. Ya udah. Berarti 12 akar 3 per akar 2 ya. 12 akar 2 per akar 3. Oh, rasional kan, Bu? Yuk, akar 3 per akar 3. Akar 3 kali akar 3 berapa? 3 ya. 12 bagi 3, 4. Kemudian ini kita kalikan. Akar 2 kali akar 3. Akar 6. Teng-tong. Selesailah persoalan kita. Itu jawabannya adalah ento. Oke, gimana anak-anak Ibu sekalian? Oke, sudah paham ya? Nah, demikianlah nak, yaitu tentang penjelasan Ibu, materi pembelajaran kita yaitu tentang jarak bidang ke bidang. Nah, saya harapkan anak-anak Ibu sekalian mampu memahami pembelajaran yang sudah Ibu berikan, dan di saat Ibu memberikan kepada kamu tugas, kamu bisa mengerjakannya. Bu, saya masih belum kurang paham. Oke, jika ada kamu masih belum bisa dimengerti atau belum bisa dipahami, silakan japri ke Ibu atau bisa juga melalui GC atau Google Classroom. Oke, akhir kata saya katakan tetap semangat. Kamu sudah kelas 12. Yuk, masa depan ada di tangan kamu. Jangan jemu-jemu untuk belajar. Oke, nah tetap stay at home, jaga kesehatan, terus corona semakin merajalela. Mari kita minimaliskan dan kita hilangkan dengan kita menjaga diri kita, tidak keluar rumah. Kalaupun keluar rumah pakai masker, rajin cuci tangan, dan rajin olahraga, jaga kesehatan, pola makan. Oke, akhir kata saya katakan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bye-bye.